Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Muhammadun ay huwa Muhammadan ay a'ni Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa salla alaihi Allahu madamal hijaya khudu min bahril ma'ani lujaja amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Jika kemarin saya membahas tentang kekeliruan Abuya Qurtubi dari sisi nahwu, tentang kritik Buya Qurtubi terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, hal-hal yang sudah tepat dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani disalahkan oleh Buya Qurtubi kemarin di debat Banten. Walaupun ada klarifikasi dari Buya Qurtubi sembari mengapresiasi bagi santri yang mengkritiknya, saya pun atau andai pun saya termasuk dari yang dimaksud Buya Qurtubi, santri yang mengkritik, saya pun memberi apresiasi balik kepada Buya Qurtubi atas kebijaksanaannya. Beliau sebagai orang yang alim allamah. Tetapi teman-teman, di sini akan saya bahas tentang apa yang disampaikan Buya Qurtubi terhadap tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwasanya ketika Buya Qurtubi menyalahkan tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari sisi hadis, di sini saya akan bahas bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah tepat. Artinya ketika pembahasan hadis dari Buya Qurtubi terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu pun tidak perlu disalahkan. Termasuk ketika Abuya Qurtubi menyalahkan dari sisi nahu la yu'rafu la tu'rafu itu, padahal itu bisa dua-duanya, teman-teman. Kemudian ketika Abuya Qurtubi itu juga kan keliru ketika kitabiyah, atau ketika Buya Qurtubi membacanya kitabi itu judul kitab disangkanya jawab amma, padahal jawab ammanya ada di bawah itu ya. Itu sudah saya bahas di konten kemarin itulah. Adapun itu yang lain juga, lafadz mutasilun dibaca mutasilan jadi khobar kana itu tanpa alif pun ada yang yang bermadzhab seperti itu. Seperti yang saya katakan bahwasannya ilmu nahwu itu dinamis, selagi masih memungkinkan itu tidak masalah ya. Artinya kemarin kan memang ketika pembahasan tentang ilmu nahwu dari hal-hal teknis dibahas secara serius, akhirnya mengaburkan ide pokok daripada apa yang menjadi objek kajian atau objek perdebatan di debat Kesultanan Banten kemarin. Apalagi ketika Abuya Qurtubi mengatakan mu'allif kadal, atau seolah-olah ya terkesan menelanjangi karya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang padahal dari sisi nahwu pun ataupun dari sisi hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak bermasalah. Mungkin kalau ada masalah itu dalam hal-hal teknis saja yang tidak perlu disampaikan dengan cara seperti itu, seolah-olah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak paham nahwu. Ini sungguh terjadi loh, teman-teman. Kiai-kiai yang menyimak perdebatan itu, yang tidak membaca bukunya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu masih mengira bahwasanya setelah lafadz amma yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak ada fe-nya pada jawabnya. Akhirnya mengira kiai-kiai itu ada ya, ini pernah kemarin itu seorang kiai ya, bukan kiai-kiai, sorry. Mungkin juga banyak juga kiai-kiai ya, tapi yang baru saya temukan itu satu kiai ada yang mengira bahwasanya itu tidak ada jawabnya. Ketika saya mendengar kiai tersebut, ada di sekitar sini teman-teman ya. Ketika kiai tersebut mengatakan seperti itu, langsung saya kirim WhatsApp itu screenshotannya bahwasanya V-nya itu ada. Karena kenapa? Ini masalah keilmuan, Pak. Ya, gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit-sedikit tentang hadis ya. Ketika Kiai Qurtubi mengatakan bahwa jika menggunakan fi'il majhul dalam hadis itu untuk hadis yang dhaif, maka ketika meriwayatkan hadis sahih atau hasan dengan kalimat fi'il majhul itu salah. Harusnya menggunakan fi'il maklum, rawa, kira-kira begitu ya. Maka di sini akan saya jawab bahwa tidak selalu begitu. Buktinya ulama hadis kadang juga menggunakan fi'il majhul untuk hadis yang sahih atau hasan.
Misalnya teman-teman dalam hadis ini, wasahihu ma ruwiya an Muhammad ibn Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqaddamu syahr ramadhana bi yaumin wala yaumaini. Di sini sudah jelas teman-teman menggunakan wasahihu. Wasahihu lan utawi kang sahih maiku barang ruwiya dan riwayat kenapa ma an Muhammad ibn Amrin dan seterusnya teman-temannya. Nah, di sini menggunakan wasahihu ma ruwiya. Bukan menggunakan rawa. Kita perhatikan wa hakaza ruwiya an Yahya bin Abi Katsirin an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadis Muhammad bin Amrin al-Laitsi. Nah, di sini kita akan menemukan lagi wa hakaza, ini kembali ke sahih, yaitu ruwiya an dan seterusnya itu, yaitu menggunakan fi'il majhul juga. Wa hakaza ruwiya, bukan wahakaza roa. Ini sesuai dengan yang di atas itu teman-teman. Jadi tidak salah menggunakan fi'il majhul untuk hadis sahih karena ulama hadis juga memakainya. Begitu. Artinya ini kan sudah menjadi tradisi ulama ahli hadis ketika meriwayatkan hadis sahih itu menggunakan sigat majhul. Begitu pula contoh lain dalam kitab Sahih Muslim, hadatsana Ali bin Hajarin As-Sa'di, hadatsana Ismailu yakni Ibnu Ulayyata an Mansur ibn Abdurrahman an Sya'bi an Jaririn annahu sami'ahu yaqulu ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Qala Mansurun qad wallahi ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam walakinni akrahu yurwa anni hahuna bil basrati. Hadis Muslim kan sudah dijamin sahih, itu sudah terverifikasi, masuk daripada kutubus kutubus sittah itu ya. Di situ ada wallahi ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sigot majhul juga. Artinya di sini kita tidak bisa sekonyong-konyong hanya menyalahkan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena memang ulama ahli hadis pun menggunakan itu. Ketika meriwayatkan hadis yang sahih itu menggunakan sigotnya sigot majhul, menggunakan ruya. Jadi kira-kira begitu. Maksud saya gimana? Maksud saya itu tidak perlu orang yang sudah disebut sebagai kiai itu, walaupun kiai ini seandainya siapapun ya membenci kiai mana, jangan sampai kebencian itu membuat kita untuk bersikap tidak adil hingga pada akhirnya memalukan diri kita sendiri. Kita harus hormati orang itu dengan keilmuannya. Bahkan saya kemarin dengan kiai saya itu ngaji itu, jangan ketika terjadi debat Banten itu, kiai saya bilang jangan sampai meremehkan orang lain. Setiap pribadi itu, wabil khusus di sini adalah para kiai, itu punya majiahnya masing-masing, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tugas kita tradisi santri ini adalah untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jangan sampai terkesan kita itu meremehkan orang lain. Setiap pribadi itu punya marwah. Apalagi setiap pribadi di tempat umum itu ketika kita menjelek-jelekan bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana perasaan saudara-saudaranya, ketika kita permalukan di hadapan publik, apatah lagi kita background pesantren. Nah ini bukan saya katakan kepada siapa-siapa, tapi ini untuk sesama kita ambil pelajaran ya terhadap hal-hal atau sesuatu yang sudah terjadi di publik tentang apapun itulah. Intinya pesan dari fenomena-fenomena yang telah kita saksikan itu adalah agar supaya kita tidak saling membuli, apalagi orang yang sudah dianggap sebagai patron bagi masyarakat. Patron itu orang yang dijadikan pusat semesta lah, kira-kira begitu. Orang yang punya banyak pengikut, ya kiai, entah influencer, entah apapun itu, ketika orang tersebut bicara, orang yang diikuti banyak orang bicara, itu mesti banyak yang mengikuti. Ya, jadi kalau kayak gaya kita tengil, misalnya saya punya banyak masyarakat, punya banyak fans ya. Kalau saya tengil, fans yang mengidolakan saya itu mesti ikut tengil. Artinya kita itu kalau sudah menjadi perhatian publik, ya apapun yang ada pada diri kita itu dijaga, dari baik dari sisi ucapan, perilaku dan semacamnya. Ini nasihat barangkali untuk saya pribadi saja ya, agar supaya kita lebih hati-hati lah. Walaupun ya saya tidak merasa punya banyak pengikut, ya enggak ada lah, itu subscriber apa itulah. Ya paling itu aja. Tapi kira-kira begitu ya. Setiap pribadi itu punya marwah yang harus dijaga. Marwah itu tidak bisa tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu harga diri, Pak. Kira-kira begitu ya. So,
Soal kemarin balik lagi saya agak kecewa ketika Buya Qurtubi hampura ini maaf 1000% maaf harus meng-cross check kitab dengan cara semacam itu. Sehingga seolah-olah terkesan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak paham nahwu, tidak paham balaghah. Padahal keduanya orang-orang alim, baik Buya Qurtubi maupun Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ahli nahwu, ahli balaghah, ahli mantik. Artinya paling tidak paham lah konsep besar dalam masing-masing ilmu pengetahuan yang disebut itu. Tapi kok Bokyo kalau di framing seperti itu kan orang awam akan mengira, waduh nggak paham nahwu, harus ngaji lagi, aduh. Itu nggak etis, Pak ya, nggak etis gitu ya. Hampura ini hampura. Saya kalau ngomong salah hampura ya, mohon dihampura kalaupun ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Tapi saya inginnya itu damai-damai semuanya. Tidak perlu beginilah. Ya kira-kira begitu. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf saja. Allahumma hdina hadas sabil. Saya minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya katakan sekali lagi ini saking groginya ya, karena yang saya bahas ini adalah ranah kiai. Jadi intinya tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak sebermasalah yang dikatakan oleh Buya Qurtubi kemarin. Saya ingin menyampaikan seperti itu saja. Soal hadis ini sudah saya bahas bahwasanya di dalam tradisi penulisan hadis pun terjadi seperti itu. Atau dalam sisi nahwu pun bahkan banyak yang sebetulnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah benar tapi disalahkan. Nah gitu kira-kira ya. Di antaranya yu'rafu itu. Bahkan muttasilun itu kalau kita mau melebarkan wacananya, ada juga itu tanpa alif dibaca muttasilan. Madzhab Rubaiyah kalau tidak salah. Kira-kira begitu saja ya. Sekali lagi saya katakan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.